Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Romanza dari kelas Ekonomi Syariah 3. Saya selaku moderator dari kelompok kami dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang berjudul Jual Beli Valuta Asing. Disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 5 dengan nama saya sendiri atau Ahmad Romanza dan dua rekan saya yaitu Abdul Waris dan Nur Hayati. Saya persilahkan untuk rekan saya yaitu Nur Hayati untuk membacakan atau mempresentasikan slide berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 251201119. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok 5 yaitu jual beli valuta asing. Definisi jual beli valuta asing. Jual beli valuta asing atau jual beli falas adalah tukar menukar mata uang asing antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya di bursa atau pasar falas. Umumnya, seseorang yang melakukan jual beli valuta asing ini bertujuan untuk simpanan tabungan dan investasi. Jual beli falas atau valuta asing ataupun forex trading saat ini mulai berkembang dan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu bisnis alternatif karena dapat memudahkan transaksi jual beli internasional yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, yang merupakan kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian modern telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlain jenis. Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan library research. Adapun syarat dalam jual beli mata uang asing atau al-sharf adalah yang pertama, serah terima sebelum iftirak atau terpisah. Yang kedua, al-tamatsur atau sama rata. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Yang keempat, tidak mengandung akad qiyar syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli valuta asing dan investasi, hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah yang pertama transaksi spot, hukumnya dibolehkan. Yang kedua transaksi forward, hukumnya haram. Yang ketiga transaksi swap, hukumnya haram. Yang keempat transaksi option, hukumnya haram. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Lanjut definisi pasar uang. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar berarti tempat orang berjual beli. Adapun uang berarti alat tukar penukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dengan demikian, kalau diartikan secara terminologi, pasar uang berarti tempat yang digunakan untuk tukar menukar mata uang antar bangsa. Kemudian definisi bursa valuta asing. Bursa artinya tempat memperjualbelikan saham, obligasi dan sebagainya. Saham berarti bagian atau andil, sedangkan obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Saham dan obligasi ini disebut juga surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan dan disebut efek. Bursa efek berarti tempat memperjualbelikan surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan. Adapun valuta berarti alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang terdapat di bank pemerintah. Nilai uang atau alat pembayaran luar negeri disebut valuta asing atau disebut juga mata uang asing, seperti yen Jepang, dolar Amerika, ringgit Malaysia, dan sebagainya.
Dengan demikian dapat ditarik sebuah pengertian bahwa bursa valuta asing adalah tempat yang digunakan untuk transaksi jual beli saham berupa mata uang asing. Saya lanjut. Hukum jual beli valuta asing. Jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian fikih klasik dengan sebutan akad syarh. Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli itu harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, mata uang yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar, dan kedua, dilakukan secara tunai. Dalam jual beli mata uang, timbul permasalahan adanya perbedaan nilai uang ketika kita membeli dan ketika kita menjual. Misalnya, ketika kita membeli, harga $1 sama dengan 13.000, tetapi sesaat kemudian kita menjual kembali dolar tersebut dengan harga 13.200. Padahal harga lebih beli masih 13.000. Pertanyaannya adalah, apakah kelebihan termasuk riba? Kalau kita kembali kepada syarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka hal ini sudah memenuhi persyaratan jual beli, yaitu dua mata uang yang berbeda dan dilakukan secara kontan. Transaksi semacam ini tidak termaksud riba, sebab penjual dalam hal ini bursa valuta asing sebagai pihak penjual berhak untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang dijual dan hal ini dilakukan atas dasar kerelaan. Sekian. Saya lanjut. Dalil jual beli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفا وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa jual beli valuta asing atau mata uang asing itu dibolehkan atau dihalalkan. Tetapi yang diharamkan dalam jual beli mata uang ialah apabila mata uang tersebut sama kategorinya. Contohnya 75.000, uang 75.000 satu lembar dijual dengan harga 100.000, maka ada selisih 25.000. Nah, kelebihan dari itulah yang akan menjadikan riba. Dan satu faktor lagi yang menyebabkan jual beli valuta asing itu riba adalah adanya penimbunan mata uang asing yang mereka itu menimbun
dan menjualnya kembali ketika harga telah naik. Nah, sekian hasil presentasi yang telah kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.